Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dewi Sartika. Saya adalah dosen tetap program studi akuntansi Universitas Bina Dharma Palembang. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemenristikdikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Financial Technology. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Video pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran pada pertemuan pertama. Mari kita lihat videonya sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk kepada kuliah Financial Technology. Ya, jadi perkuliahan Financial Technology ini jumlah SKS yang akan kita tempuh sebanyak 2 SKS dan ini akan kita selesaikan selama 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan, kemudian 1 kali ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, di sini sudah ada rencana pembelajaran semester atau yang biasa disebut dengan RPS atau juga biasa disebut dengan kontrak perkuliahan. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa perkuliahan kita akan kita tempuh selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu sendiri, ya, tidak menggunakan tim, artinya 16 kali pertemuan akan kita jalani ya selama 1 semester ke depan. Nah, di sini sudah ada capaian pembelajaran atau learning outcome-nya, di mana teman-teman bisa lihat bahwa capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah kita ini, yang pertama ada CPL 2 yang sudah terdapat di dalam profil lulusan. CPL 2 itu diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan PRED, ya. Jadi ada yang namanya PRIDE, yaitu persisten, responsif, inovatif, disiplin, dan excellent. Itu bagian daripada mutu Universitas Bina Dharma. Kemudian ada CPL 4, diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, solutif dalam memecahkan permasalahan akuntansi dan bisnis, serta mengkomunikasikannya secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Di depan juga sudah bisa teman-teman baca semuanya. Kemudian selain CPL juga ada yang namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini di dalam RPS ini sudah ada CPMK 4, CPMK 8 dan CPMK 11. CPMK 4 itu diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan dan mengembangkan inovasi dan unggul di bidang sistem informasi akuntansi dan manajemen, yang mana itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk CPMK 8, capaian pembelajaran mata kuliah kita yang ke-8 itu diharapkan mampu merumuskan konsep dan melakukan analisa laporan keuangan serta menjelaskan interpretasinya untuk membantu pengambilan keputusan pada sektor publik. Kemudian CPMK 11, mahasiswa mampu memahami desain dan implementasi sistem informasi akuntansi untuk mendukung efisiensi operasional organisasi. Ini dari aspek CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti untuk setiap babnya kita akan masuk kepada CPMK, sub
CPMK. Ya, sub CPMK tadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini itu berkaitan dengan apakah mahasiswa tersebut tercapai atau tidak. Tercapai atau tidaknya ya untuk mata kuliah ini dilihat dari tadi ada beberapa penilaian. Absensi, kemudian ada nilai tugas, diskusi, kemudian ada yang namanya nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, dalam sub CPMK inilah kita akan membahas per subbab mata kuliah. Itu paham ya? Nah, kontrak perkuliahan kita ini atau RPS ini nanti bisa teman-teman akses itu di e-learning. Karena nanti semua materi maupun RPS dapat diakses semuanya by e-learning dan silakan untuk dibaca ya. Jadi setiap pertemuan nanti teman-teman bisa melihat apa aja sih sub CPMK kita untuk setiap minggunya. Itu paham ya? Itu gunanya kenapa setiap mata kuliah itu wajib panduannya melihat kepada RPS, rencana pembelajaran semester ya, atau lebih kurang kayak kita melihat silabus. Setiap semester tuh nanti kita akan belajar tema apa, ya kan? Jadi kita tahu, kita udah mulai mempersiapkan materi apa yang akan kita pelajari setiap minggunya. Baik, paham ya teman-teman? Oke, untuk mata kuliah finansial teknologi ini, teman-teman bisa melihat untuk sub CPMK-nya ada sebanyak 16. 16 materi yang mana bahan kajian atau materi pembelajaran kita itu sifatnya open book ya kan, melalui materi bisa akses dari buku, jurnal ya kan, sebagai sumber rujukan atau bacaan teman-teman. Kemudian metode pembelajaran kita tatap muka, kemudian ada juga yang e-learning ya, online ya, melalui Zoom juga ada, semua sudah tertera di dalam rencana pembelajaran semester kita. Kemudian untuk pengalaman belajar mahasiswa, ya diharapkan ada feedback dari masing-masing mahasiswa, apakah bisa dimengerti, ya kan, bisa menerima untuk setiap pertemuan yang kita lalui. Bobot penilaian juga sudah kita tetapkan kriteria-kriteria masing-masingnya, bisa dilihat di akhir RPS ya, bisa dilihat. Jadi untuk komponen absensinya sendiri itu juga udah ada persentase penilaiannya, untuk tugas, kemudian untuk kuis ya kan, kemudian mungkin ada juga dalam bentuk presentasi, kemudian UTS dan UAS ya. Sampai di sini paham ya terkait dengan rencana pembelajaran semester kita? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup paham? Ya, oke. Ya, nanti untuk RPS-nya silakan diakses di e-learning. Oke, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yang pertama itu terkait tentang pengantar finansial teknologi atau konsep dasar finansial teknologi, kita absen terlebih dahulu. Oke. Muhammad Reza Rivaldo hadir. Adelia Putri hadir. Alis Tati hadir. Andika Pratama, Anggun Verlita, Audi Safira, Audi Sri Devi, ada. Ayu Lestari, Dela Novita, mana Dela? Oh itu Dela. Fauzan, Haikal Muhari, oke Haikal. Ica Lara, Larissa Feriska, Mira, mana Mira? Oh namanya singkat sekali. Muhammad Ishak, oke Ishak. Nabila, Raisya, Rezi Novriansa hadir. Satria Dwi Nugraha,
Syari Ramadina. Sylvia. Siti Halija. Steven. Hadir. Suci Rahayu. Cukup? Ada yang belum di absen? Semua sudah dipanggil? Baik. Kita langsung masuk kepada sub CPMK yang pertama ya. Kita akan membahas tentang the basic concept of financial technology ya. Kita pindah ke sini. Oke. Sudah bisa dilihat? Oke. Financial Technology itu merupakan mata kuliah yang memang sudah terdapat di dalam kurikulum program studi akuntansi, yang mana ini ditempuh pada semester 1 di awal semester, sama halnya dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sudah ambil? Sudah. Di semester ini apa yang satu kemarin ya? Semester 2 ya, berarti financial technology ya. Nah, itu tuh kan bersamaan mata kuliahnya, hampir sama. Diharapkan memang mahasiswa itu juga paham bahwa ada perkembangan-perkembangan teknologi yang memang ada kaitannya dengan akuntansi, ya kan? Artificial intelligence juga mahasiswa diharapkan juga paham gitu ya kan, karena ini juga berkaitan. Orang akuntansi juga udah tidak lepas dari artificial intelligence tadi. Sama halnya dengan financial technology ini, ya kan? Financial technology. Kalau selama ini kita bicara financial itu secara konvensional, dengan adanya perkembangan teknologi, maka keuangan kita udah mulai bergeser kepada digitalisasi, ya kan? Memang perubahan ini muncul tidak lain ya begitu berkembangnya pada saat adanya COVID-19. Nah, itu sebagai pemicu utama, pendorong utama kenapa financial technology ini semakin berkembang saat ini, ya. Oke, di sini sudah ada mata kuliahnya, materinya. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran dari financial technology ini ya, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan definisi financial technology ya. Kemudian mengidentifikasi perkembangan dan evolusi financial technology, memahami peran fintech dalam informasi sektor keuangan, menjelaskan manfaat dan tantangan implementasi dari financial technology, dan yang terakhir mengidentifikasi berbagai jenis pelayanan fintech yang berkembang saat ini. Dan ini semua akan kita bahas satu persatu pada perkuliahan kita siang hari ini ya. Jadi diharapkan teman-teman juga berinteraktif ya kan untuk berdiskusi kira-kira apa saja yang kalian tahu, yang kalian pahami terkait dengan perkembangan financial technology. Oke, definisi fintech. Siapa yang belum pernah dengar istilah fintech? Kalau panjangnya kan financial technology. Ada yang masih ingat financial technology itu apa? Seperti apa? Financial technology. Ya, sebagai orang akuntansi juga kita juga udah harus melek semuanya, ya kan? Ini tidak semata-mata orang IT saja yang paham gitu ya kan. Kita orang akuntansi itu semua udah mengadop kepada sistem informasi itu udah berbasis juga teknologi, ya kan, informasi akuntansi udah berbasis teknologi, tambah lagi finansial kita udah berbasis kepada teknologi. Silakan, apa itu financial teknologi? Coba secara bahasa sehari-harinya apa itu?
yang kalian pahami terkait financial teknologi. Itu udah harus tahu. Nggak boleh lupa. Apa? Silakan. Ya, siapa namanya? Oh, Kandika. Cepat dan mudah intinya. Efisien, cepat dan mudah. Benar tidak sih yang kalian rasakan bahwa fintech itu efisien, efektif, mudah, praktis? Hemat. Hemat nanti ada kaitannya, aspeknya hematnya di mana? Ya kan? Ada persepsi orang mengatakan boros. Ya kan? Dengan adanya kemudahan ini, kita dengan mudahnya nge-kris. Ya kan? Oh, dengan adanya financial teknologi nanti ada lagi dari aspek pinjaman. Lari ke pay later semua, ngutang. Ya kan? Nah, tinggal nanti bagaimana kita memanfaatkan ini dengan bijaksana. Ya kan? Kita sebagai orang yang meminjamkan duit, biarlah orang yang di platform yang mengelolanya. Kita tinggal menerima fee-nya aja. Gitu ya. Jadi diharapkan di dalam perkuliahan kita terkait dengan financial teknologi ini, teman-teman sudah mulai memahami apa itu financial teknologi, manfaat dari financial teknologi, ya kan? Kategori dari financial teknologi, ya kan? Resikonya juga harus dipahami. Ya, terakhir kesimpulan. Silakan. Fintech adalah masa depan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital kita, menjaga keamanan, dapat memaksimalkan peluang serta mengurangi risiko untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi. Iya, menciptakan nilai yang berkelanjutan. Nilai yang berkelanjutan. Ya, sekarang kan isunya sustainability. Apapun UMKM yang sustainability, UMKM yang berkelanjutan. Artinya apa? Dari semua fasilitas ini akan memberikan dampak yang positif untuk keberlanjutan. Baik keberlanjutan usaha kita maupun keberlanjutan dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu pentingnya sekarang belajar tentang financial teknologi. Ya. Nah, dampak fintech masa depan sudah ada. Ya kan? Kemudian hal-hal yang telah kita pahami tadi dari sini dari awal. Sudah semua, mulai dari fintech itu sendiri apa, ya kan? Jenisnya apa, manfaatnya apa, tantangan juga udah kita bahas tadi. Kemudian juga perkembangan fintech itu sendiri di Indonesia juga udah diberikan beberapa contoh, ya kan? Ya kan? Kemudian ada studi kasus untuk masing-masing klasifikasi dari financial teknologi. Ya, intinya adalah menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat, yaitu kita maupun perkembangan ekonomi kita ke depan. Ya, sudah selesai. Jika ada teman-teman yang ingin didiskusikan dan yang ingin ditanyakan, kita sebelum menutup perkuliahan, silakan untuk memberikan feedback dari apa yang sudah kita diskusikan dari awal perkuliahan tadi. Ada? Ishak? Anggun? Silakan. Dela? Apa yang mau ditanya? Sudah ini kita ada sedikit waktu untuk bahasnya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nanti materi bisa diakses di e-learning semua ya. Ada yang mau ditanya sebagai penutup perkuliahan? Dari tadi Steven, Ishak, Reza, Andika, apa Reza? Ada penutup? Silakan. Penutup perkuliahan kita siang ini, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
Ayo. Ya Reza, silakan. Dengarkan pendapat teman dengan baik, sampaikan pendapat dengan sopan dan jelas, hargai setiap perbedaan pendapat, fokus pada solusi. Ya, kita udah sering dalam berdiskusi ya kan? Nih. Baik Bu, izin saya bertanya, bagaimana sih cara masyarakat itu memilih layanan fintech yang aman dan terpercaya itu? Memilih layanan fintech. Iya. Masyarakat kita. Kuncinya tadi, literasi, ya kan? Tingkat pemahaman, literasi keuangan, tingkat pemahaman kita terhadap layanan teknologi keuangan kita tadi. Jadi kita mau mengakses, bagaimana sih cara mengaksesnya? Makanya tadi kan, kalau orang dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, pasti juga nggak paham ini, ya kan? Tetapi ketika kita sudah mulai belajar, ya kan, kita udah paham, sehingga kita makin ingin tahu, makin penasaran dengan produk tersebut. Kita terus belajar. Karena sebagai Gen Z saat ini, mereka itu investasinya tuh udah lari ke sini semua loh. Ya kan? Anak-anak muda itu udah mainnya udah Bitcoin, ya kan? Udah main investasi saham mereka itu. Hanya dengan kalau kalian ikut yang apa namanya, yang bursa efek itu, hanya dengan 10.000 aja kita udah bisa main saham. Ya kan? Gimana caranya 10.000 tuh nanti akan bisa ningkat-ningkat jadi 1 juta. Nah, media itulah kita sebagai mahasiswa tuh untuk belajar. Seperti apa sih? Gitu kan? Investasi hanya cukup dengan 10.000 dulu. Nah, kita pelajari bahwa ada, fasilitasnya ada, hanya menyisihkan sedikit uang jajannya untuk investasi. Nabung di saham, main saham. Kan main saham tidak harus langsung 1 M, tidak harus langsung 100 juta. Ya tentu dengan modal segitu, ya kan, imbal hasilnya juga sedikit, ya kan. Kalau lain halnya, kalau kita langsung invest di 1 M, mungkin bisa langsung berdana nambah gitu, 1 M menjadi 1,1 M gitu kan. Kalau 10.000 ya naiknya mungkin sedikit gitu ya kan. Tetapi lama-lama ketika itu udah menjadi habit, lama-lama bisa dikit menjadi bukit. Ya kan? Nah, jadi dari sinilah kalian itu mulai belajar. Kan udah diliterasi bagaimana pemanfaatan fintech ini secara bijak tadi. Sayang, makanya pelajari apa sih yang cocok untuk kita, ya kan? Apa sih media platform yang cocok untuk kita mahasiswa, untuk kita berinvestasi, untuk kita nabung. Nabung kan juga dimulai dari 1.000 juga bisa kan? Ya kan? Dah, nabung emas misalnya pakai platform Pegadaian juga ada. Kalau kalian rajin apa namanya? Download aplikasi tabungan emas Pegadaian digital, nabung emas. Loh itu kan media tempat kita nabung juga secara digital. Download Pegadaian digital, nabung. Ada uang 10.000, belikan ke emas. Ada uang 100.000, belikan ke emas. Dari 0,00 sekian gram itu bisa menjadi 1 gram kalau kita konsisten. Gitu, daripada uangnya habis dijajanin. Lebih baik nabung. Nabung dari kecil, pakai digital, Pegadaian digital. Ada uang 500.000, ada uang 200.000, belikan ke emas. Nanti akan jadi 0,00 sekian gram. Oh, ada lagi duit 250.000. Ya kalau sering kan bisa menjadi 1 gram. 1 gram emas sekarang kan udah 2,8 juta. Agak turun sekarang. Dulu main gram-graman emas itu masih di harga 500.000, 400.000 segram. Bayangin sekarang udah mencapai 3 juta per gram. Tapi harus rajin, konsisten. Konsisten apapun. Jangan mut-mutan.
Kalau mau nabung, konsisten, yakinlah, ya. Jadi dengan adanya fasilitas yang sudah disiapkan, yang udah berkembang saat ini, ketika tidak kita manfaatkan, sayang. Karena kita tidak bisa mengulang waktu yang udah berlalu, ya kan? Sedini mungkin belajar nabung, ya kan? Melalui media apapun. Karena kan kita udah nggak musim lagi celengan di rumah, ya kan? Sekarang udah nabung digital semua, aman. Kalau nabung celengan di rumah kan kadang hilang. Tuh mana nih celengan ayam lah hilang, ya kan? Gak apa-apa, nabung 10.000 lewat platform kita sendiri, ya kan? Sisihkan, belikan ke emas. Di M-Banking semua tuh banyak produk layanan perbankan di sana. Ya, tinggal teman-temannya mau nggak mengaksesnya, belajarnya, mempelajarinya. Sayang sebenarnya kalau tidak kita manfaatkan, ya. Tuh, ada lagi yang lain? Silakan. Nah, apa lagi? Terakhir. Izin bertanya Bu, di jenis fintech tadi kan ada yang namanya tuh Wealth Technology. Yang mana itu adalah platform digital untuk membantu seorang mengelola, mengembangkan dan merencanakan kekayaannya secara lebih mudah Ya, dan terjangkau. ya, Kan kalau profesi ada yang namanya profesi konsultan keuangan. ya. Jadi apakah Wealth itu bisa menggantikan konsultan keuangan? Sama, tetapi ini basisnya ya kan konsultan. Nah sebenarnya di dalam platform Wealthtech itu mereka lah yang akan mengatur keuangan kita. Jadi mereka tuh konsultan, ya kan? Jadi kita tuh nggak perlu manggil orang lagi, panggil kayak kita manggil pengacara datang ke rumah. Nih saya punya kekayaan, enggak? Kita udah berkomunikasi lewat platform itu. Nanti mereka yang akan mengatur keuangan kita itu. Oh ini misalnya sama kayak gini, kita mau misalnya berencana pengen punya rumah, pengen punya mobil, ini dengan punya 2 anak. Nanti media itu yang akan mengaturnya. Oh, berarti dengan penghasilan kita sekian juta itu dialokasikan untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Nah, itulah yang namanya media tadi. Mereka yang bertindak sebagai konsultan, tetapi secara daring, online. Nah ya, yang akan mengatur semuanya. Jadi kita nggak perlu face to face lagi, mendatangkan orang untuk ngatur kekayaan kita tadi. Sama kayak cek aja. Platform cek aja itu yaitu platform yang ngatur masalah kita mau mengajukan kredit pinjaman. Kita mau pinjam duit, ya kan? Kita mau ngajukan kartu kredit. Melalui cek aja, ya kita download cek aja, nanti mereka yang akan mereka yang akan mengumpulkan dokumen-dokumen syarat-syarat tadi dan mereka yang akan mengajukan ke bank. Misalnya kita mau ngajukan kartu kredit ke bank, kita nggak perlu ke bank lagi, kita melalui cek aja, platform cek aja. Nanti cek aja yang akan collect data kita dan mereka yang akan mengajukan kepada pihak bank. Ya kan, jadi urusannya tuh cek aja dapat fee dari mana? Ya pembayaran dari kita maupun dari perbankan karena mereka tuh merupakan pihak kedua, bukan kita langsung yang berurusan dengan bank. Sama kayak Insurtech tadi ya, Wealthtech tadi. Ya, udah ada semua gitu loh. Cuma basisnya teknologi. Ya, sudah difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi. Paham? Baik. Jika sudah tidak ada lagi perkuliahan pada siang hari ini, kita akhiri. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Akhir kata, Bu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.